Salam jumpa dalam Galeri Hati Berkobar. Kita masih bersyukur bersama Suster Genoveva. Kita dengar sharingnya ketika momen indah bersama keluarga mensyukuri kaul pertamanya. Selamat menyaksikan saudara dan sahabatku. Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar. Tetapi saya hidup bagi banyak orang. Saya bagaimana untuk melayani orang lain tanpa memandang apapun. Dan dari keempat yang di-sharingkan Romo tadi, keempat-empatnya adalah hal yang baik, hal yang positif, dan bagaimana itu terus saya perjuangkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Bersyukur dalam hal-hal kecil. Saya bersyukur untuk hari ini. Saya bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan saya nafas kehidupan, Tuhan masih menganugerahkan saya kesehatan, masih menganugerahkan saya keluarga, masih menganugerahkan saya dapat berjumpa dengan semua orang, termasuk dengan para romo, saat ini para suster dan bapak ibu dan saudara-saudari sekalian di tempat ini. Dan saya mensyukuri juga bahwa Tuhan sendiri adalah yang memanggil adalah setia. Kenapa saya juga tidak setia? Di situ juga saya mencoba untuk merenungkan bahwa ketika dalam perjalanan saya mengalami sebuah permasalahan, mengalami sebuah pergumulan yang bagaimana saya harus dihadapkan dengan kenyataan, tetapi di situ juga saya harus tetap mengandalkan Tuhan bahwa ketika dalam keadaan apapun, ya saya harus tetap mengandalkan Tuhan. Tidak hanya ketika saya sedang susah, saya baru datang atau baru meminta atau memohon kepada Tuhan, tetapi bahwa dalam keadaan saya susah maupun dalam keadaan senang dan bersyukur pun saya tetap selalu ingat bahwa ini semua karena berkat dan rahmat Tuhan sendiri, sehingga saya masih berada sampai di titik ini. Untuk setia itu saya masih mohon doa dan dukungan juga untuk bagaimana bisa tetap setia di dalam jalan panggilan ini. Kendati perjalanan dan aneka tantangan di depan sana yang masih menanti saya untuk saya lalui dan jalani, semua itu saya masih mohon doa dan dukungan, dan juga tentunya saya tidak hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, tetapi mengandalkan kekuatan dan rahmat Allah itu sendiri. Dan untuk kalau tugas penempatan Romo, setelah selesai masa novisiat atau masa pembinaan, belum langsung mendapat tugas perutusan, tetapi kami masih berkumpul lagi di rumah pembinaan juniorat, rumah pembinaan sementara selama kurang lebih selama 6 bulan. Tetapi di situ juga kami sudah mulai menerima tugas perutusan. Di situ kami dibagi untuk bagaimana kita bisa melayani para orang tua, para lansia yang berada di rumah jompo, bagaimana kami melayani di rumah atau di biara, dan bagaimana melayani yang berada di rumah sakit. Sehingga selama 6 bulan itu kami tidak hanya belajar, tetapi kami belajar untuk terjun langsung bagaimana untuk kami melayani untuk hidup kami, tidak hanya untuk kami sendiri, tetapi kami bagikan kepada orang lain. Nah, setelah 6 bulan baru kami mendapat perutusan akan kemana kami diutus. Nah, untuk tugas perutusan yang akan menanti, saya juga masih mohon doa dan dukungan dari para romo, para suster, dan bapak ibu saudara-saudari sekalian. Semoga saya juga di dalam menjalani tugas perutusan boleh tetap rendah hati, boleh tetap setia dan tidak sombong, dan serta bersyukur. Keempat poin itu boleh saya renungkan juga bahwa itu semua harus diusahakan di dalam diri saya. Saya kira itu dari Romo. Terima kasih. Terima kasih saudara dan sahabatku telah menonton channel ini. Semoga Anda pun diinspirasi tetap semangat dalam mencintai Tuhan dan sesama. Tuhan mencintai kita semua dengan hati yang berkobar.